Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak banggakan, bertemu lagi kita dalam pembelajaran BAM dalam pelajaran Al-Quran Hadis yang bertemakan tentang belajar Al-Quran Surah Al-Bayyinah. Oke, nanti bisa disimak dan dilihat bukunya pada halaman 70 dalam buku Al-Quran dan Hadis. Oke, sebelumnya kita akan melafalkan surah Al-Bayyinah yang terdiri dari 8 ayat. Yuk, mari kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Ya. Setelah kita baca bersama dalam surah Al-Bayyinah, yuk mari kita simak baik-baik mengenai isi kandungan yang ada dalam surah Al-Bayyinah. Baik, sebelumnya di dalam surah Al-Bayyinah ini terdiri dari 8 ayat. Terdiri dari 8 ayat, di mana Al-Quran itu diturunkan, ada yang di kota Mekah, juga ada yang diturunkan di kota Madinah. Nah, mengenai tentang surah Al-Bayyinah ini diturunkan di kota Madinah yang disebut surah Madaniyah dalam Al-Quran, ya. Al-Bayyinah tergolong dalam surah Madaniyah, ya.
ada juga surah yang diturunkan di kota Mekah yang disebut Makkiyah. Oke. Tapi Al-Bayyinah ini memiliki arti ya. Setiap surat yang terdapat di dalam Al-Quran itu memiliki arti. Nah, ini Al-Bayyinah ini mempunyai arti. Apa artinya? Bukti yang nyata atau dalil yang kuat. Bukti yang nyata atau dalil yang kuat. Secara umum, surah Al-Bayyinah berisi tentang pernyataan para ahlul kitab ya, para ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ya. Siapa orang-orang ahli kitab? Orang-orang yang memegang teguh pada ajaran Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Isa, ya, yang mengesahkan hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang ahli kitab. Bagaimana dengan orang-orang musyrik? Nah, mereka yang orang-orang yang menyekutukan Allah ya, yang menduakan Allah, bahwa Allah mempunyai anak ya, bahwa Tuhan mempunyai anak ya, Tuhan mempunyai anak. Mereka, kepercayaan mereka seperti itu. Bahkan di zaman jahiliyah ada Ka'bah yang dikelilingi oleh berhala yang disembah oleh mereka, orang-orang musyrik. Tetapi orang-orang Islam, orang-orang ahli kitab menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwa mereka akan tetap pada agamanya masing-masing sampai datang nabi yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mereka berkeyakinan bahwa akan ada nabi terakhir, nabi yang sering banyak diceritakan oleh orang-orang. Mereka percaya bahwa akan ada lagi nabi setelah Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena sebagian riwayat mengatakan dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW itu mempunyai jarak kurang lebih 500 tahun. Ya. Jadi selama 500 tahun setelah Nabi Isa itu tidak ada lagi nabi, dan mereka terus memfikirkan, terus bertanya dengan apa yang ada di keyakinan mereka. Kapan munculnya nabi? Ya, kapan akan ada lagi nabi nih? Terus setiap tahun yang sampai berabad-abad, sehingga Allah lahirkan, ya, Allah tetapkan janji Allah apa, yaitu menurunkan nabi. Siapa? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan, ya, jauh sebelum Nabi Muhammad menjelang dilahirkan itu sudah banyak sudah banyak keajaiban, ya. Sudah banyak keajaiban ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Munculnya cahaya yang luar biasa. Ya. Api yang agama Majusi sembah tiba-tiba padam. Ya. Tanpa ada yang menyirami dengan air, tanpa ada yang disemprot dengan air, ya. Tiba-tiba padam, mati api yang mereka sembah. Dan mereka semua meyakini bahwa ciri-cirinya sama seperti yang diceritakan oleh nenek moyangnya. Apa? Akan kedatangan nabi terakhir, ya. Terus sampai mereka mencari tahu siapa nabi yang dilahirkan itu, di mana nabi yang dilahirkan itu. Mereka mencari tahu, ya. Nah, setelah Nabi dilahirkan dari suku Quraisy, ya, suku Quraisy. Nah, di dahulu kala banyak suku-suku yang di mana mereka itu mempunyai keluarga dan bersuku-suku. Nah, kebetulan Rasulullah SAW itu dilahirkan di suku Quraisy. Banyak yang tidak percaya
Kenapa Nabi dilahirkan di suku Quraisy yang letaknya di tanah Arab, ya kan? Semua mereka ada yang kecewa. Kenapa? Karena tidak dilahirkan di sukunya mereka. Banyak yang kecewa, tapi itu semua sudah kehendak Allah, ya. Nah, setelah Rasulullah itu dilahirkan, terpecahlah, ya, karena kekecewaan tadi, ya, terpecahlah suku-suku mereka, keyakinan mereka atas kekecewaan, ya. Nah, di situ ada yang mulai beriman, percaya kepada ajaran para ahli kitab, ya, yaitu yang menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Dan ada juga yang tetap kafir, yang menyembah kepada berhala, ya, yang menyekutukan Allah, menyembah kepada Tuhan selain Allah. Padahal Nabi yang datang sesuai dengan ciri-ciri, ya, ciri-cirinya sama yang telah diceritakan oleh para nenek moyang, ya. Nanti akan ada api yang disembah itu padam, betul. Munculnya cahaya, betul, ya. Dan mereka buka di kitab-kitab kepercayaan mereka, ciri-cirinya sama, ya. Dan membawa ajaran yang benar. Nah, inilah Nabi yang membawa ajaran yang benar. Ajaran tersebut adalah ajaran yang ikhlas dalam ibadah, menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama Islam. Makanya di sini Allah buktikan di dalam surah Al-Bayyinah tentang bukti yang nyata atau dalil yang kuat mengenai kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya secara umum tentang surah Al-Bayyinah, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an juz 30, yang mana Al-Qur'an itu berisi berapa surat? 114 surat, ya, 30 juz, dan ayatnya sebagian riwayat mengatakan sebanyak 6.666 ayat itu di dalam Al-Qur'an, ya. Dan Al-Qur'an ini khususnya di dalam surah Al-Bayyinah di dalam Al-Qur'an itu surah yang ke-98. Surah yang ke-98. Nah, silakan kalian baca-baca, ya. Bahkan dihafal, ya, harus dihafal. Jangan sampai tidak. Ingat, Al-Bayyinah diturunkan di kota Madinah, tergolong ke dalam surah Madani. Wallahu a'lam. Sekian dari Bapak, dibaca-baca bukunya, tetap semangat, jaga kesehatan dan disiplin waktu, bangun jangan sampai kesiangan. Sekian dari Bapak, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.